Halo semuanya, selamat datang di channel aku Jody Slim dan aku Jody Eransa. Ya gimana perasaan kalian bakal jadi mahasiswa? Nggak sabar ya mungkin kalian mau kuliah. Dan ngomongin kuliah tuh bakal beda banget dengan namanya sekolah. Kalau di sekolah kita biasanya pakai seragam sama dengan siswa lain, putih abu-abu, terus pakai baju olahraga juga sama. Kalau di dunia perkuliahan itu nggak ada yang namanya seragam kayak gitu. Kita di kuliah tuh bebas pakai, yang penting pakai kemeja rapi aja udah. Terus tugasnya pun di dunia sekolah sama kuliah itu beda juga. Kalau di sekolahan biasanya ada namanya buku paket. Kita pergi ke perpustakaan, minjam buku beberapa, terus kita bagi-bagi ke siswa. Terus nanti gurunya suruh kita buka halaman segini, kerjakan soal segini. Kerjakan soal 1-5 misalnya. Kalau di dunia perkuliahan tuh beda, nggak kayak gitu. Maka dari itu di video kali ini aku mau berbagi informasi mengenai tugas kuliah yang wajib mahasiswa baru ketahui. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta tolong bantuannya, tolong di like dan subscribe channel ini. Saya juga pada teman-teman kalian, siapa tahu video ini berguna untuk teman kalian. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama ada makalah. Mungkin kalian ketika di sekolah pernah dengar yang namanya makalah atau mungkin pernah ngerjain tugas makalah. Aku ketika di SMA aku beberapa kali dapat tugas makalah biologi, matematika, sejarah. Nah kalau di dunia perkuliahan kita tuh bakal sering lagi menemukan yang namanya tugas makalah. Nah kalau kalian nggak tahu makalah itu adalah sejenis karya tulis yang isinya ada kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pusaka. Jadi ada strukturnya gitu. Dan juga kalian harus ingat kalau di dunia perkuliahan kita tuh anti banget ini namanya plagiarisme. Maksimal plagiarisme itu nggak boleh lebih dari 25%. Jadi kalau di SMA kalian terbiasa copy paste di Google, sebaiknya ketika masuk kuliah kalian belajar merangkai kata, bikin pakai bahasa sendiri gitu supaya nggak kena namanya plagiarisme. Dan tugas bikin makalah tuh bisa individu maupun berkelompok. Jadi kalau kalian belum pernah bikin makalah, sebaiknya kalian belajar lebih dahulu ya bagaimana cara bikin daftar pustaka, daftar isi, kata pengantar, supaya kalian tidak merepotkan teman kalian sendiri gitu ya, kayak teman aku. Oke, kedua ada presentasi. Di perkuliahan, mahasiswa tuh lebih aktif dibandingkan dengan dosen. Dosen tuh mungkin hanya sekitar 20% doang yang aktif, sisanya yang mahasiswa. Setelah kalian bikin makalah tadi ataupun bikin karya tulis lain, kalian tuh biasanya bakal disuruh mempresentasikan materi kalian. Nah, tugas kalian nambah lagi. Kalian disuruh bikin yang namanya PowerPoint. PowerPoint ini berguna untuk kalian presentasi nantinya supaya mudah menyampaikan informasi yang harus kalian sampaikan. Dan para audiens pun mudah menangkap materinya gitu. Dan harus kalian ingat ya, ini kan dunia perkuliahan, beda namanya sekolah. Kalau di sekolah presentasi mungkin kalian boleh lah diizinkan baca buku lah ya sepenuhnya. Tapi kalau di dunia perkuliahan, sebaiknya kalian tuh belajar bagaimana mempresentasikan pakai bahasa sendiri supaya nilai kalian tuh bagus gitu. Dan kalau kalian nggak pernah bikin PowerPoint, belajar bikin PowerPoint, gampang kok PowerPoint itu dibuat. Kalian bisa gunakan template-template yang disediakan di Google gitu. Yang ketiga ada esai. Kalau kalian nggak tahu esai itu adalah sebuah karangan atau tulisan yang membahas suatu tema ditulis dari sudut pandang pribadi ataupun penulis. Karena mahasiswa itu harus dituntut kritis, maka tak jarang kalian bakal mendapatkan tugas untuk menulis esai. Dan menurut aku tugas esai ini paling mudah sih dikerjakan karena ini berdasarkan sudut pandang sendiri gitu. Jadi kita bisa pakai bahasa sendiri. Ya menurut aku ya mudah ya, karena aku udah terbiasa menulis. Tapi kalau kalian belum terbiasa menulis atau belum terbiasa bikin karangan, kalian belajarlah bikin karangan ya supaya nilai kalian bagus. Terus yang keempat ada project. Biasanya sih tugas ini didapati oleh anak-anak teknik, anak-anak desain gitu. Mereka ini biasanya disuruh bikin alat, disuruh bikin gambar, ngedesain, atau bikin miniatur gitu loh. Contoh lain dari project itu kalian biasanya disuruh bikin video gitu. Tapi aku nggak tahu ya, mungkin masih online mungkin ya. Tapi setahu aku pernah lihat kakak tingkat aku tugasnya bikin video meskipun offline di tahun 2018 atau 2017 gitu. Yang terpenting kalau kalian kuliah nanti ada aja gitu tugasnya bikin project gitu. Yang terakhir ada skripsi. Pasti kalian udah kenal yang namanya skripsi ataupun pernah dengar yang namanya skripsi. Jadi skripsi itu adalah tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa akhir. Jadi setelah kita melewati waktu kuliah yang panjang, kita bakal menyelesaikan namanya skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana. Tapi ada beberapa kampus yang ternyata skripsi itu udah nggak ada. Tapi kata mereka itu ada gantinya, hampir mirip dengan skripsi, kayak project-project gitu loh, bikin sesuatu gitu. Tapi pada umumnya skripsi itu masih ada dijalankan di beberapa kampus. Contohnya kampus aku pun masih ada yang namanya skripsi. Dan pastinya skripsi itu berbeda banget dengan namanya makalah. Dan ini lebih kompleks, lebih detail, lebih sulit, lebih memusingkan lagi. Jadi kalau kalian kuliah nanti terus kalian ketemu namanya skripsi, kuatkan aja mental kalian teman-teman ya. Jangan sampai kalian menyerah. Udah beberapa semester, udah beberapa tahun kalian di PTN tapi kalian nggak dapat gelar sarjana hanya karena skripsi doang.
Dan itu dia jenis tugas kuliah yang wajib kalian ketahui. Kalau video ini berguna untuk teman kalian, kalian bisa share, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, saya Jody Eransa pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.